Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali ke PSBB awal membuat pengusaha warung makan, warteg khawatir dengan pendapatan mereka yang kemungkinan akan kembali turun hingga di atas 60%. Sejumlah pedagang warteg mengatakan pada penerapan PSBB tahap awal pendapatan mereka menurun sekitar 50 hingga 60%. Pedagang warteg mengatakan meski setuju untuk mengutamakan kesehatan, ia akan bersiap dengan turunnya pendapatan yang akan diterima. Para pedagang berharap agar pemerintah dapat segera menanggulangi COVID-19 di Indonesia agar semua kembali seperti biasa. Ya pasti kalau omset pasti udah menurun, karena ya kalau namanya PSBB kan pasti banyak orang yang tidak keluar dari rumah. Otomatis mereka kebanyakan di rumah sendiri, masak sendiri, nah itu pasti orang ke warung juga masih mikir-mikir untuk keluar lagi kan. Soalnya masih ada COVID-19 juga masih banyak yang terkena dampaknya di Jakarta, terutama wilayah-wilayah tertentu. Makanya ya minta tolong semua pemerintah yang mudah-mudahan dapat bantuan lagi. Setuju, nggak setuju gitu, karena mempengaruhi ya, mempengaruhi omset. Terus mungkin akan beda gitu, nggak kayak biasanya gitu. Berarti kata lain omsetnya menurun Pak ya? Iya, drastis kayaknya. Kira berapa persen Pak itu Pak? Ya sampai 60-an. 60% Pak ya? Ya. Saya bersama dengan Ketua Komunitas Warteg Nusantara, Mukroni, dan Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani. Pak Mukroni, Pak Yani, selamat sore dengan Riko di sini. Selamat sore. Saya ke Pak Mukroni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Mukroni dulu, Pak Yani izin. Pak Mukroni, Pak Mukroni bisa cerita kondisinya seperti apa atau hitung-hitungannya seperti apa kalau nanti hari Senin PSBB tahap awal atau yang ketat itu diberlakukan? Ya, pertama bahwa kita juga mendukung faktor kesehatan adalah mahkota atau utama. Tetapi ada efek yang harus kita akui, yaitu penurunan omset di warung-warung Tegal. Di mana sekarang ini aja sudah hampir 50% ke bawah, hampir mungkin ada yang 90%, omset warteg ini turun. Dan teman-teman sudah mengeluh kesah, bukan hanya omset turun aja, banyak teman-teman yang sudah jatuh ketika tangga pula. Misalnya, dengan adanya pandemi wabah ini, banyak teman-teman yang berjualnya menurun, sehingga dia tidak bisa melunasi atau mencicil beberapa cicilan yang dia dulunya sebelum pandemi dia bisa jadi cicilan mobil dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan kondisi untuk bertahan aja susah, apalagi untuk mencicil, sehingga sudah jatuh ketika tangga pula. Cicilan itu atau barang-barang itu sekarang banyak disita oleh para Pak Mukroni, sorry saya potong. Pak, saya kurang bisa menjelas suara Pak Mukroni dan saya rasa pemirsa juga seperti itu. Mungkin speakernya bisa diarahkan lebih dekat ke mulut Bapak supaya lebih jelas. Nah, oke, ini lebih enak. Jadi omsetnya jauh menurun, bayangan Anda ketika PSBB nanti hari Senin. Itu hitung-hitungannya bisa sampai berapa, Pak? Ya, ini sekarang ini kan masa istilahnya transisi aja kan sudah agak lumayan. Ada mulai kemarin itu ketika pemberlakuan awal itu cukup lumayan juga penurunnya. Sekarang ini sudah mulai transisi, ini kembali lagi ke awal lagi. Ini justru nanti semakin tajam penurunan omset dari para pedagang warteg. Oke. Yang dikenain aturan. Saya ke Pak Ahmad Yani sambil kami memperbaiki kualitas audio dengan Pak Mukroni. Pak Yani, Pak, kita tahu ini belum detail walaupun Pak Anies bilang seperti PSBB di awal. Informasi terakhirnya koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta seperti apa, Pak? Ya, kami memang mendengar bahwa Pak Gubernur akan memberlakukan PSBB ya pada tanggal 14 September. Nah, bagaimana PSBB ini akan dilaksanakan? Memang secara detail kita belum mendapatkan informasi. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti secara mendetail bagaimana dari Pak Gubernur bisa menjelaskan.
Hmm. Tapi kalau Pak Yani menilai PSBB kembali ke PSBB awal yang lebih ketat ini satu-satunya opsi menghadapi keadaan darurat seperti yang Pak Anies bilang di Jakarta? Ya saya kira kalau kita melihat tentang masalah tentang tren ya penularan COVID-19 ini, di mana di DKI Jakarta terus meningkat yang sangat signifikan, maka tidak ada jalan lain ya kecuali memang melakukan rem darurat. Untuk apa? Sebab kalau kita lihat tentang masalah kemampuan dari tenaga medis, kemudian kemampuan dari kapasitas yang ada tempat tidur di rumah sakit, kemudian juga kita lihat tentang masalah korban-korban yang wafat, tentang masalah pemakaman dan sebagainya, ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya. Artinya kalau memang dibiarkan tidak dilakukan rem darurat, maka akan terjadi lonjakan orang-orang yang memang ya terkena COVID positif, dan ini kalau mereka tidak ditampung maka ya ke depannya kita khawatir banyak korban-korban yang tidak tertangani. Pak Mukroni. Iya. Ya, oke, sudah lebih jelas suaranya sekarang. Iya. Pak, kalau kita mengacu pada PSBB awal kan berarti nanti tidak boleh makan di tempat, hanya boleh dibawa pulang, begitu ya Pak? Betul. Nah, sejauh ini ada berapa banyak paling tidak di komunitas Warteg Nusantara yang terdampak dan bagaimana mereka mengatasi ini semua? Ya, dari awal dengan posisi warung-warung yang terdampak akibat PSBB ya, ini hampir 25% itu sudah pulang kampung, Pak Niko. Jadi ini apalagi yang kedua kalinya ini kan kita tidak tahu karena sementara ini surat edaran belum sampai ke warteg-warteg. Kami hanya mendengar dan melihat dari berita-berita media elektronik maupun media sosial. Tentunya kami juga minta kepada pemerintah seandainya itu diterapkan, kita juga mendukung. Tetapi dampak yang kami mendapatkan dampak ini adalah pertama turunnya omset. Yang kedua jelas dengan penurunnya omset banyak kerugian-kerugian yang lain, itu kan pengangguran dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang ini apakah solusi yang tepat untuk kami sebagai pengusaha warteg agar kita masih survive dalam kondisi penerapan PSBB ini. Pak Mukroni, warteg ini kan sebetulnya boleh buka, tapi tadi saya yang detailnya kan kita nunggu hari Senin. Tapi kalau misalnya mengacu pada yang lama, boleh buka, tapi dibawa pulang. Sejauh ini apa yang dilakukan? Misalkan inovasi-inovasi untuk mengakali minimnya omset tadi. Iya, kami ada beberapa warteg yang sudah melakukan transaksi online ya, tetapi itu efeknya itu nggak banyak. Karena gini, daya beli masyarakat, dia bagaimana pesan online, dia sudah off itu. Kita ini di daerah Cilandak ini, mohon maaf, para karyawan belum masuk, ya kan? Biasanya kan kalau mereka ada bisa online dan juga datang ke kami. Nah, sekarang datang tidak boleh, online pun kondisi finansial mereka off ya kan, tidak masuk kantor. Ini jauh sekali lah, artinya walaupun itu berdampak tapi tidak signifikan untuk menolong penurunan omset ini. Pak Yani, sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, bagaimana Anda menjawab apa yang dikatakan tadi Pak Mukroni? Apa yang ingin Anda katakan? Ya, jadi mengenai masalah dampak ya dari nanti diterapkan PSBB, memang yang kita lihat ini kan pertama masalah kesehatan, masalah jiwa manusia. Nah mudah-mudahan nanti kalau kesehatan dan jiwa manusia sudah terperhatikan, ekonomi insya Allah kita harapkan juga pelan-pelan dia akan bangkit. Nah untuk menghadapi ya dampak dari misalnya kalau dikatakan oleh Pak Murani tentang warung Tegal yang omsetnya menurun, saya kira kita akan mendorong pada Pemprov DKI. Yang pertama ya bahwa bagaimana bisa melakukan pembinaan ke depan
pelatihan-pelatihan kepada para pemilik-pemilik warteg itu untuk bisa misalnya dalam usaha dengan mengembangkan berbasis online itu. Ini saya kira kalau sekarang ini kan bisa jadi walaupun sudah ada yang menggunakan berbasis online itu, tetapi belum keseluruhan itu. Nah ini saya kira kita dorong nanti pada Kalau bantuan dana yang lebih konkret misalkan, karena tadi bukan hanya omset masalahnya tapi banyak juga yang akhirnya pulang kampung dan menutup usahanya, itu gimana menurut Anda? Ya saya kira tadi kalau memang usaha mereka itu tadi merosot drastis, ini saya kira di Pemprov DKI juga nanti kan ada dinas UMKM ya. Nah bagaimana bisa mempersiapkan agar para pengusaha-pengusaha usaha kecil dan menengah itu bisa bangkit kembali. Ya dari pemerintah mungkin melakukan pelatihan atau bisa memberikan solusi bagaimana membantu para warung Tegal itu yang memang akan berusaha lagi ke depan. Saya kira ini harus jadi perhatian. Pak Mukroni, ini kan kita seperti balik lagi ke PSBB awal. Kalau berkaca pada pengalaman yang lalu, ya banyak yang tutup, ya omsetnya turun. Tapi waktu itu ada bantuankah, ada apa semacam supportnya apa dari pemerintah sejauh ini? Ya itu belum terasa Mas. Jadi banyak kebijakan-kebijakan dari atas yang tidak membumi. Artinya di bawah, di lapangan justru kami kesulitan ketika pemerintah memberikan kebijakan katanya meringankan kepada kami. Ternyata sulit untuk diakses, untuk mendapatkan itu. Nah, contohnya apa Pak, sulit untuk diakses itu? Ya, misalnya kredit ringan. Sampai sekarang kan banyak teman-teman yang gimana sulitnya untuk mendapatkan modal yang dengan kondisi pandemi ini kan bisa menolong agar survival lah, agar bisa bertahan itu kan. Nah, ini kan masih sulit. Nah ini artinya hal-hal semacam ini perlu dipikirkan agar pengusaha-pengusaha ini tidak cepat gulung tikar, karena ini kondisinya kan hampir lumayan juga dari bulan Maret, April, Mei, Juni, sedangkan kita kan 6 bulan. Harian, iya kan, sedangkan kita pendapatan dari harian. 1 bulan aja udah collab, kita susah untuk bangkit lagi kan gitu bahasanya. Pak Mukroni, apa yang Anda pikirkan? Misalkan tadi Pak Mukroni bilang oke, setuju dengan aspek kesehatan, setuju dengan bahwa kita harus menjaga ini semua supaya nggak banyak yang sakit. Apa usulan Anda untuk jalan tengahnya nih supaya Anda dan teman-teman di komunitas Warteg Nusantara bisa nggak gulung tikar, tapi juga aspek kesehatannya terjaga? Apa yang Anda ingin katakan? Iya, kesehatan itu penting karena kalau tidak sehat kita juga tidak bisa berjualan. Tetapi stres menghadapi penurunan omset juga penyakit juga, mengganggu kesehatan, dan itu kan harus dipikirkan semuanya itu kan. Artinya gini, bahwa kondisi sekarang ini dengan PSBB ini kan kita tidak bisa lari-lari, harus diam di tempat, dan itu kan memberikan semacam dampak bahwa kalau tidak dibantu, kita diam kan sama aja, kita nanti akan istilah kasarnya kan mati gitu kan. Oleh karena itu ketika kami tidak bisa menaikkan omset, ada beberapa misalnya permodalan kita bantulah dengan bunga ringan. Terus yang kedua relaksasi, misalnya teman-teman yang punya kredit, ya kan, misalnya mobil, motor. Sekarang ini kan sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu kan, karena tidak bisa menyicil, banyak aset-aset kendaraan yang misalnya udah lama dicicil, sekarang tidak bisa menyicil, 3 bulan tidak membayar, langsung disita. Ini kan menambah juga dampak stres, dan ini kan juga faktor kesehatan juga hal yang penting juga bagi warteg-warteg yang atau pengusaha yang lain lah yang kena dampak daripada minimnya pendapatan. Pak Yani gimana? Itu sejauh mana bisa diupayakan? Ya saya kira nanti semua persoalan-persoalan yang ada diinventarisir. Nah kalau memang dampaknya tadi dirasakan oleh para pedagang warteg, nah mungkin upaya-upaya yang dilakukan nanti kami akan dorong pada pemerintah, ya Provinsi DKI Jakarta, agar memberikan perhatian khusus terhadap para pedagang warteg ini. Nah paling tidak para pedagang warteg ini memang harus bagaimana bisa mendaftarkan diri usahanya
ya mereka tercantum ya melalui UMKM yang ada di kecamatan. Nah, sehingga pada saat mereka nanti terdampak akan terketahui mana yang memang betul-betul merasakan terjadinya kemerosotan, mana yang memang perlu mendapatkan bantuan, sehingga akan dicarikan solusi oleh pemerintah. Ini yang akan kami dorong, sehingga ekonominya akan terus bangkit kembali. Itu semua Pak Mukroni sudah pernah dilakukan belum? Maksud saya berdiskusi dengan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan Anda masalah ini? Iya, ini kan teman-teman kan yang ada di Jabodetabek ini kan sudah koordinasi, artinya sudah mengeluh. Bahkan di media hampir setiap ketika awal PSBB sudah banyak mengeluh tentang turunnya omset, ya kan. Dan ini ya artinya gini, pemerintah secepatnya itu kalau memang ada program kebijakan yang meringankan untuk usaha kecil ya, bukan hanya warteg. Dan karena kami juga ada martabak, ada lain sebagainya juga dampak juga. Nah ini yang di bawah harus artinya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari atas gitu kan. Jadi jangan dikatakan oh ini kan dari atas kami tidak tahu. Okay. Nah, ini masalah juga bagi kami ketika kami ingin mengakses kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Pak Mukroni, sejauh mana warteg bisa menerapkan protokol kesehatan misalkan ketika PSBB ini berlangsung nanti? Iya, kami sudah biasa pakai masker, ya kan. Dan misalnya kalau tidak konsumen tidak boleh makan, bangku-bangku kita usahakan kita lipat, gitu kan. Itu kan salah satu dari faktor kita mengikuti perintah daripada pemerintah, gitu kan. Oke, jadi semua itu dijaga juga ya? Ya, ada sanitasi kebersihan di depan-depan warteg itu ada wastafel yang ada cucian sabun yang untuk membersihkan kuman-kuman. Kita sudah juga mengikuti protokol tersebut. Pak Yani, sebetulnya kan PSBB ini juga masih ada walaupun namanya transisi. Cuman balik lagi karena tingkat kepatuhan dan lain-lainnya dan kasusnya juga makin tinggi. Nah, kalau Anda melihatnya, ini masalahnya di penegakan hukumnya, di warganya yang abai, atau di mana masalahnya sampai kasus COVID-19 di Jakartanya tinggi sekali? Iya, saya kira tentang masalah kebijakan memang sudah dibuat. Kemudian tentang masalah yang dirasakan terjadi peningkatan masalah penularan COVID ini memang tidak lepas dari masalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan dari warga masyarakat. Masih warga masyarakat yang masih banyak yang tidak disiplin kita lihat. Nah sementara memang dari aparat saya kira dia sudah bekerja maksimal. Hanya saja jumlah ya dari personil mereka yang memang bertugas itu memang sangat tidak memadai dalam sisi jumlah ya karena banyak yang harus diawasi. Nah karenanya semua pihak, apakah dari pihak pemerintah, petugas, kemudian juga seluruh warga masyarakat atau mungkin komponen-komponen masyarakat yang ada, apakah dari pemuda atau juga pihak-pihak ormas yang ada, kita harapkan bisa membantu agar kedisiplinan ini bisa terjaga dan insya Allah nanti PSBB itu bisa berhasil. Kenapa saya tanya gitu Pak Yani? Karena kan kalau mengharapkan warga patuh agak susah. Kan patuh itu juga masalah pengkondisian. Pak Jokowi juga sempat bilang 70% di satu provinsi bahkan nggak pakai masker. Nah kalau misalkan PSBB ini diperketat, menurut Anda Pemprov DKI Jakarta bisa menurunkan angka positif COVID-19-nya atau ya gimana? Balik lagi ke masyarakatnya mesti sadar atau seperti apa? Toh tadi Anda juga bilang personelnya kan kurang. Iya. Jadi upaya yang dilakukan Pemprov DKI ini saya kira sudah tepat. Nah kalau kemarin terjadi pelonggaran, banyak yang melakukan ketidakdisiplinan. Nah makanya diterapkan tentang PSBB ini kembali dengan harapan agar warga masyarakat lebih disiplin. Nah sehingga dengan kedisiplinan itu termasuk juga kita berharap ya para petugas bisa melaksanakan tugasnya ya dengan maksimal. Kemudian juga saya kira tokoh-tokoh masyarakat ya, kemudian ada ormas-ormas yang ada bisa diperbantukan untuk bisa membantu
suksesnya berjalannya PSBB ini. Pak Mukroni sepakat nggak masalah kedisiplinan dan lain-lain? Ya, karena kalau kita disiplin kan wabah ini cepat berlalu. Tetapi kalau misalnya masyarakat tidak patuh, kami juga nanti akan menanggung kan berapa lama sampai kapan ini COVID-19 ini bisa diatasi. Ini kan juga nanti akan berdampak. Semakin lama kami nanti akan semakin banyak gulung tikar, semakin sengsara ya kan, karena tidak ada usaha, nganggur gitu kan, dan ini juga akan menimbulkan stres, dan ini juga akan berdampak kesehatan juga gitu kan. Baik, satu hal yang pasti kita akan tunggu tanggal 14 detailnya seperti apa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga nanti tentu akan mengumumkan item-item detail soal PSBB di tanggal 14. Terima kasih Ketua Komunitas Warteg Nusantara Pak Mukroni dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Pak Ahmad Yani. Terima kasih Bapak-Bapak.